Malam itu, istana Firentia tampak tenang di bawah cahaya bulan. Namun di dalam temboknya, badai sedang berkecamuk. Ratu Amara berdiri di tengah aula besar dengan jubah merah yang menjuntai di belakangnya. Matanya yang tajam menatap dua pria di hadapannya, dua suaminya, Caelan dan Arvid. Caelan adalah Jenderal Agung Kerajaan, seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka pertempuran yang menghiasi wajahnya. Ia setia kepada tahta dan dikenal sebagai prajurit paling berani di Firentia. Di sisi lain, Arvid adalah penasihat kerajaan, seorang pria cerdas dengan lidah setajam belati. Ia ahli strategi dan sering kali menghindari pertempuran dengan akalnya yang licik. Ketegangan di antara mereka terasa seperti api yang siap membakar segalanya. "Ratu," Caelan berbicara lebih dulu. "Arvid berkhianat. Kami menemukan surat yang membuktikan bahwa dia telah menjual rahasia pertahanan istana kepada musuh." Arvid tersenyum tipis. "Dan siapa yang menemukannya?" "Pengawalmu, orang-orang yang bisa kau perintah sesuka hati." Ia menatap Amara dengan tatapan tenang. "Jangan biarkan dia mempermainkanmu, Amara. Aku suamimu, aku akan mati untukmu." Amara meraih gulungan perkamen dari tangan Caelan dan membacanya. Peta istana, titik pertahanan, dan strategi perang kerajaan, semuanya ada di sana. Dan di bawahnya, sebuah tanda tangan, milik Arvid. Amara menatapnya, rahangnya mengeras. "Beri aku satu alasan untuk tidak memerintahkan eksekusimu sekarang juga." Arvid tetap tersenyum. "Karena aku bukan pengkhianat yang sebenarnya." Belum sempat Amara bertanya lebih lanjut, dentuman keras mengguncang istana. Ledakan dahsyat menghancurkan gerbang utama, membuat seluruh istana terguncang. Pasukan musuh menyerbu dengan baju zirah hitam dan obor menyala, membakar segala yang mereka lewati. Para pengawal istana berlari, mencoba mempertahankan benteng. Caelan langsung meraih pedangnya dan berteriak, "Lindungi Ratu." Arvid menoleh ke arah Amara dengan tatapan tajam. "Kau harus pergi, sekarang juga." Tapi Amara tidak mundur. Dengan cepat, ia menarik belatinya dan berlari ke arah medan perang. Ia bukan hanya seorang ratu, ia adalah pejuang. Caelan melompat ke medan perang, menebas musuh satu persatu dengan gerakan brutal. Sementara itu, Arvid menarik Amara ke lorong tersembunyi. "Kita harus pergi," katanya. Amara menepis tangannya. "Aku tidak lari dari perangku sendiri." Arvid menghela napas. "Kalau begitu, setidaknya biarkan aku menunjukkan sesuatu sebelum kau memutuskan siapa yang benar-benar berkhianat." Mereka berlari melewati lorong rahasia, menuju ruang bawah tanah istana. Saat mereka tiba, Amara membeku. Di sana, tersembunyi di balik peti-peti kayu, ada tumpukan surat dan dokumen lain, semua bertanda tangan Caelan. "Ini," Amara terkejut. "Dia mengkhianatimu," kata Arvid dengan suara tenang. "Dia menjual kita kepada musuh. Aku hanya mencoba menyelamatkanmu." Sebelum Amara bisa merespons, suara langkah kaki mendekat. Caelan berdiri di ambang pintu, pedang berlumuran darah. "Sayang sekali," katanya dengan suara dingin. "Kau menemukannya lebih cepat dari yang kuharapkan." Caelan menyerang lebih dulu, mengayunkan pedangnya ke arah Arvid. Arvid menghindar dengan cepat, tapi pedang itu tetap berhasil menggores bahunya. Darah menetes ke lantai. Amara tak berpikir dua kali. Ia meraih pedangnya sendiri dan menyerang Caelan. Pertarungan di antara mereka berlangsung sengit. Caelan, dengan kekuatannya, mampu menangkis setiap serangan. Arvid, meskipun terluka, mencoba menyerang dari sisi lain. "Aku melakukan ini demi kerajaan," teriak Caelan. "Dengan mengkhianatiku." Amara membalas. Caelan tertawa. "Tidak ada yang lebih penting dari kemenangan. Jika aku harus menyerahkanmu kepada musuh untuk menyelamatkan Firentia, maka aku akan melakukannya tanpa ragu." Amara merasa dadanya bergejolak dengan amarah. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari tebasan Caelan dan menusukkan pedangnya tepat ke dadanya. Caelan terhuyung, matanya melebar. "Amara," bisiknya sebelum tubuhnya jatuh dengan suara berdebum di lantai batu. Amara terengah-engah. Darah membasahi pakaiannya, tapi ia tidak peduli. Arvid menatapnya. "Kau baru saja membunuh jenderal terbaikmu." Amara mengangkat wajahnya, matanya tajam. "Aku baru saja menyingkirkan pengkhianat." Di luar, pertempuran masih berkecamuk. Tapi kini, Amara tahu apa yang harus ia lakukan. Ia meraih pedangnya lebih erat, menatap ke depan dengan penuh tekad. Malam ini, ia bukan hanya seorang ratu. Ia adalah seorang pejuang, dan Firentia akan bertahan.